السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة حاضرين صلاة جمعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang kumpulkan kita di masjid yang barakah ini, di saat yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat dan fakta yang paling benar, yang paling jelas di dunia ini, yaitu kematian. Kematian akan mendapatkan semua manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, semua manusia akan merasa kematian. Setiap orang akan merasa kematian. Orang kaya maupun orang miskin, orang besar atau orang kecil, lelaki maupun perempuan, semua orang akan merasa kematian. Orang dimuliakan, orang dihinakan, tidak ada orang di dunia ini kecuali akan merasakan kematian. Walaupun orang sangat kaya, sangat besar, di tempat yang paling tinggi, kematian mendapatkannya juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi yang kokoh. Anda di mana-mana wahai hamba Allah, punya apa-apa, sihat bagaimana, harta bagaimana, pasti akhirnya akan dapat kematian. Akhirnya akan mati dan dimasukkan ke dalam kubur, saudara-saudaraku. Karena itu orang waras tidak habiskan kehidupannya untuk mencari dunia saja, cari harta saja, cari kenikmatan saja. Karena kematian ketika datang akan menghapuskan dan menghabiskan semua kenikmatan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Berbanyaklah kalian ingat hadhimil ladzat, yang memutus kenikmatan, yaitu kematian. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian itu adalah musibah. Tapi bukan musibah yang paling besar, bukan masalah yang paling besar. Karena seperti kita dengar, semua manusia akan meninggal. Tapi musibah atau masalah yang lebih besar dari ini, yaitu setelah kematian. Setiap orang akan mati, tapi setelah kematian itu pergi ke mana? Semua masuk kubur, tapi kubur itu bagaimana? Semua akan dibangkitkan pada hari kiamat, tapi tempat duduknya di mana? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang yang terkenal dengan hadis Al-Bara ibn Azib, dalam hadis Al-Bara ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita hal manusia saat meninggal dan setelah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita, orang mukmin kalau saat sakaratul maut datang untuk nia malaikat, mukanya putih, bajunya putih, dan duduk sepanjang penglihatan nia. Kemudian malakul maut datang. Malakul maut keluarkan nyawa orang mukmin itu dengan cara yang paling mudah, sambil mengatakan, ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik, yang berada di badan yang baik ini, keluarlah.
untuk ridha Tuhanmu. Masya Allah. Cuba bayangkan anda saudara-saudaraku, kalau orang seperti ini, Malakul Maut berkata, wahai ruh yang baik ini dari badan yang baik ini, keluar untuk ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ruhnya keluar dengan cara yang mudah, seperti air keluar dari gelas, keluar, dan malaikat rahmat itu ambil nyawanya, taruh dalam kafan di syurga dan naik ke langit. Tidak ada gulungan malaikat yang mana-mana kecuali bertanya, siapa nyawa orang ini? Apa bau yang wangi ini? Malaikat rahmat berkata, wangi nyawa fulan anak fulan, dengan nama yang terbaik yang dia dipanggil di dunia. Kemudian sampai ke langit yang pertama, minta pintu langit yang pertama untuk dibuka. Malaikat pintu yang pertama, langit yang pertama bertanya, siapa nyawa siapa ini? Mereka bilang, malaikat rahmat bilang, ini nyawa fulan anak fulan. Malaikat yang menjaga langit yang pertama membuka pintu langit untuk orang ini. Kemudian langit yang kedua, yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Allah subhanahu wa ta'ala suruh malaikat tulis nama hambanya ini di Illiyin, di ahli syurga. Kemudian suruh mereka kembalikan nyawa ini ke bumi lagi, karena Allah subhanahu wa ta'ala cipta mereka dari bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inni minha khalaqtuhum, aku cipta mereka dari tanah, wa fiha u'iduhum, kembalikan mereka lagi ke tanah, ke bumi, wa minha u'iduhum taratan ukhra, dan pada hari kiamat aku akan bangkitkan mereka lagi untuk mereka dapat balasan pada hari kiamat, yaitu syurga. Kemudian dalam kubur dua malaikat datang, Munkar dan Nakir, mendudukkan orang itu dan bertanya, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ma dinuk, apa agamamu? Jawabannya, agamaku Islam. Ditanya lagi, Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia menjawab, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma amaluk, apa amalanmu? Dia bilang, aku percaya kepada Al-Quran dan mengamalkannya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Faftahu lahu baban ilal jannah, bukalah pintu untuknya ke syurga. Fayatihi min rihiha, untuknya datang dari syurga bau yang wangi, bau yang bagus. Kemudian orang bajunya putih, mukanya putih, baunya wangi, datang untuk dia. Dia bertanya, Man ant? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, siapa kamu? Sesungguhnya muka kamu ini datang dengan berita yang baik. Orang itu menjawab, Ana amaluka salih, Ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang baik, aku adalah amalanmu yang baik. Dia minta dari Allah, Ya Allah, aqimis sa'ah, jadikanlah hari kiamat datang ya Allah, supaya saya kembali kepada hartaku dan keluargaku. Seperti ini hal orang salih dalam kubur, saudara-saudaraku, saat sakaratul maut dan setelah masuk kubur. Bagaimana orang kafir, bagaimana orang fasik, bagaimana orang yang berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma al-abdul kafir atau al-fajir, orang kafir atau orang fasik atau orang yang melakukan dosa, turun untuknya saat sakaratul maut malaikat azab. Malaikat azab duduk jauh dari kepalanya sepanjang penglihatannya. Kemudian malakul maut datang dan keluarkan nyawanya dengan cara yang sangat keras.
sambil berkata, wahai ruh yang busuk, wahai ruh yang buruk, berada di badan yang buruk, keluarlah kepada marah Allah subhanahu wa ta'ala, keluarlah kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi untuk rida Allah, ini untuk marah Allah. Setelah itu malaikat azab ambil nyawanya, masuk dalam kafan dari neraka dan naik ke langit. Setiap golongan malaikat di antara bumi dan langit bertanya, apa nyawa yang busuk atau bau yang busuk ini? Mereka berkata, nyawa fulan anak fulan, dengan nama yang paling buruk yang dia dipanggil di dunia. Sampai ke langit yang pertama, malaikat langit yang pertama tidak buka pintu untuk dia. Dilemparkan nyawanya dari langit sampai bumi. Malaikat dalam kubur bertanya kepadanya, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, La adri. Aku tidak tahu. Tidak tahu Tuhannya. Karena di dunia tidak tahu siapa Tuhannya. Kalau dengar perintah dari Tuhannya tidak ikut. Salatnya tidak tahu. Tidak tahu Tuhannya yang memberi rezeki untuk dia, yang memberi sehat untuk dia, yang memberi harta untuk dia, dia tidak tahu. Dia bilang, aku tidak tahu. Ma dinuk? Apa agamamu? Dia tidak hidup Islam. Tidak tahu apa salat. 5 waktu di masjid tidak pergi. Tidak pergi ke masjid. Durhaka kepada orang tua. Tidak tahu apa yang dalam Al-Quran, tidak pernah membacanya. Sepanjang hari rokok, minum khamar, main judi, semuanya kehidupannya haram, makanannya haram. Karena itu dia bilang, la adri. Dia selalu bersama perempuan, melakukan haram, melakukan zina, minum yang haram, makan yang haram. Tidak tahu apa-apa tentang Islam. Karena itu dia menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dia dengar riba itu haram, tapi dia masih makan riba. Tidak bisa lepaskan riba. Uang korupsi haram, tidak bisa lepaskan dia juga. Karena itu dalam kubur dia bilang, aku tidak tahu. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Bagaimana dia tahu nabinya? Semua kehidupan dia jauh dari Islam, jauh dari sunnat Nabi. Karena itu susah menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, an kazaba abdi, hambaku telah berdusta, faftahu lahu baban ila an-nar, bukalah untuk dia pintu ke neraka, fayatihi min harriha wa samumiha, datang untuk dia panas dari neraka. Kemudian orang mukanya hitam, bajunya hitam, baunya busuk, datang untuk dia dalam kubur. Setelah kuburnya menjadi sempit, dia bilang, man ant? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Siapa kamu? Muka kamu ini datang dengan berita yang buruk. Katanya, ana amaluka sayyi. Aku adalah amalanmu yang buruk. Kemudian dia berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, janganlah menjadikan hari kiamat itu datang. Janganlah menjadikan hari kiamat itu datang. Karena dia tahu setelah itu pada hari kiamat lebih susah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada kejadian yang ketiga dalam kubur. Dan ini bisa jadi hari ini. Betapa banyak orang bersama kita tiba-tiba ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus kita siap-siap. Apakah kita bisa menjawab dalam kubur, Rabbi Allah, dini al-Islam, Nabi Muhammad, atau kita akan ngomong, aku tidak tahu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita taubat. Mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ke jalan Allah yang lurus. Jaga salat 5 waktu dalam satu hari.
berbakti kepada orang tua, bacalah Al-Quran, zikir selalu, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita husnul khatimah, dan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ala fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kubur itu juga ada azab. Sebelum azab pada hari kiamat, orang fasik, orang kafir, orang yang berdosa dapat azab dalam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melewati sebelah dua kubur. Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'azzaban. Dua kubur ini sedang siksa. Dalam azab, sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Dan mereka tidak disiksa karena perkara yang besar di mata manusia, maksudnya. Bahkan perkara yang besar dan dosa yang besar. Yang Nabi SAW bersabda, mereka dapat azab dalam kubur ini karena dua dosa yang besar, tapi di mata manusia sangat kecil. Biasa mereka melakukan. Yang pertama, amma ahaduhuma fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Yang pertama, dia suka mengadu domba. Dia suka namimah di antara manusia. Dia merusakkan hubungan di antara manusia. Suka mengadu domba. Ini yang pertama. Banyak orang buat ini tanpa sadar, merusakkan kehidupan di antara dua teman, dua saudara, suami istri, ayah anak, macam-macam. Tapi dia tidak sadar kalau ini dosa besar buat dia dapat azab dalam kubur. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan. Kalau buang air kecil, kalau dia buang air kecil, dia tidak menjaga dirinya sampai najis bisa kena bajunya. Dan satu syarah hadis ini, tidak sembunyi kalau buang air kecil, yang di pinggir jalan atau di tempat umum dia buang air kecil. Saudara-saudaraku, untuk jauhkan diri kita dan selamatkan diri kita dari azab kubur, kita selamatkan lidah kita dari namimah itu, dan kita menjaga kebersihan. Salah satu amalan juga yang buat orang dapat azab kubur, yaitu syirik dan nifaq, munafik. Salah satu yang buat azab dalam kubur juga orang yang siksa binatang-binatang. Nabi SAW bersabda, satu perempuan dapat azab dalam kuburnya karena dia siksa kucing saja. Dia tutup kucing itu, tidak bisa keluar sampai kucing itu meninggal, sampai kucing itu mati, tidak kasih dia makanan, dan dia tidak bebaskan kucing itu, dapat azab dalam kubur. Ada beberapa sesuatu yang buat orang dapat azab dalam kubur. Maka untuk kita selamat dari azab kubur, buat amal salih dan jauhkan diri kita dari dosa besar dan dosa yang kecil. Nabi SAW di setiap salat, sebelum taslim, sebelum salam di salat, setelah at-tashahud yang terakhir, at-tahiyat yang terakhir, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa min azabin nar, dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal atau al-masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Karena azab kubur itu susah juga, saudara-saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari fitnah al-masih ad-dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari semua musibah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita hidayah, petunjuk di dunia, istiqamah,
dan memberi kita cahaya dengan Al-Quran di dunia, di kubur, dan di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita syafaat dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Firdaus Al-A'la di syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kata yang terakhir dalam kehidupan kita ini kata la ilaha illallah. Allahumma amin. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في لبنان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.